Sponsor itu sebenarnya mau nggak sih untuk mendukung futsal Indonesia sebenarnya? Iyalah, mau lah. Apalagi dilihat aku. Memang ini kuncinya. Halo Bola Lovers, kembali hadir di acara Futsal Talk, acara yang membahas tentang perkembangan futsal di Indonesia. Kali ini akan ada berita besar, super besar dengan adanya kejutan luar biasa, yaitu adanya di sini kalau yang udah kenal nih Bang Ajudan pribadi. Kemudian di sana Abang Bor dari Cosmo FC. Beritanya adalah Om Ajudan pribadi ini akan mengambil alih 70% saham dari Cosmo FC Jakarta. Apa nih penyebabnya Toto pengen ngebeli saham dari Cosmo FC ini? Ya penyebabnya bagus saja, pemainnya lucu-lucu dan pemainnya semangat. Wah lucu-lucu nih, oke. Lucu-lucu, cabi-cabi apa gimana tuh Bang? Bang, lu ganteng lu. Ganteng lu gua lu. Tapi kan dia udah lama kan ya Bang Ajudan pribadi suka nongol di anak-anak Cosmo FC juga dengan di Cosmo FC sendiri. Terusnya udah berapa lama sih kenal dengan Cosmo FC ini? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun tuh. Dan itu udah terus ngikutin terus tuh. Ngikutin setiap aku dia live, aku nonton terus. Asik. Tapi kembali lagi nih, belum kejawab nih. Selain lucu-lucu sebenarnya apa lagi nih alasannya mau ngambil Cosmo FC? Karena kenapa? Aku mau memanfaatkan semua sponsor-sponsor masuk ke dalam semua. Anjir, emang butuh sponsor ya? Iyalah, kita serahkan sponsor supaya perusahaan itu mau naik. Anjir. Ini Bang Bor senang banget nih sponsor. Nah, kalau buat dari Bang Bor sendiri nih, gimana nih adanya dengan istilahnya kan Bang Ajudan pribadi ini kayak orang di luar futsal nih kan, tahu-tahu mau masuk futsal. Ada nggak tuh komennya tuh? Ya gue seneng lah disupport sama Bang Akbar, dia mau support Cosmo. Mudah-mudahan ini langkah awal dia support buat futsal Indonesia juga, ya Bang ya? Betul, betul. Kalau dari Bang Akbar sendiri ngelihat futsal Indonesia yang sepengetahuan Abang tuh kayak gimana sih? Ya, futsal Indonesia ini dilihat masyarakat yang Dayak negara tetangga kita nggak pernah di ekspor ke luar-luar gitu. Bahwa ini futsal Indonesia ini kurang ini wah gitu loh. Kalau futsal luar negeri kan mewah gitu loh. Kita harus seperti itu. Kalau perlu kita buat gamenya dia, asetnya dia dan menjadi game di Wah, asik, wah ini ngeri. Oke. Jadi kalau FIFA bisa buat kenapa Liga Indonesia? Kenapa? Jadi pengennya dari Bang Akbar nih futsal Indonesia nggak cuma di Indonesia doang, tapi juga ke luar negeri. Memang itu yang dipikir. Dulu kan kita pikirnya Liga Futsal Thailand, Liga Futsal Jepang. Kenapa nggak orang Thailand sama Jepang ngomong Liga Futsal Indonesia ya? Di kehadiran kayak Bang Akbar ini di futsal kemudian di Cosmo itu sebenarnya harapannya apa sih? Harapan gue ya pertama makin ngangkat Cosmo ya, yang pertama. Yang kedua ya tadi yang Bang Akbar bilang, menarik minat sponsor untuk terjun lah di futsal Indonesia, khususnya ya memang diawali dari Cosmo dulu sih. Mudah-mudahan ngelebarin saya Bang ya, futsal Indonesia. Tapi kita mau bikin Cosmo, wah dulu. Ya, wah. Oke, mantap. Udah tahu nggak sih kalau pengeluaran tim futsal itu luar biasa mahalnya nih? Kalau menurut Bang Abang tadi mendatangin sponsor, kalau dari si Bang Akbar bagaimana sih caranya sebenarnya mendatangin sponsor itu? Ya kita makanya kita harus banyak jaringan supaya jaringan itu kita masukkan, manfaatkan dia menjadi jaringan dan menjadi kemana-mana supaya sponsor masuk semua. Bang, kita pakai pemain dunia nggak nih? Iyalah. Harus. Iyalah. Kalau perlu nggak usah pakai pemain dunia lah, janganlah. Kita harusnya kita lokal, kasih naik lah orang-orang lokal. Supaya orang lokal ini bisa diputar juga di luar gitu. Wih, jadi kalau sekarang Cosmo pikirannya kalau dari Bang Ajudan pribadi daripada datengin orang luar, gimana kalau pemain kita dikirim keluar nih? Itulah gue masuk selama ini cita-cita gue itu kapan sih orang ini kontra orang luar itu bisa panggil papa abang gue nih panggil ke sana. Itu gue bangga gitu loh. Cita-cita Cosmo dari Bang Ajudan ini adalah gimana caranya pemain Cosmo toto dikontrak sama tim luar nih. Dan itu dari Bang Ajudan sendiri bilang kuncinya adalah jaringan, perbesar jaringan, banyakin jaringan biar sponsor semua masuk nih. Sponsor itu sebenarnya mau nggak sih untuk mendukung futsal Indonesia sebenarnya? Iyalah, mau lah. Apalagi dilihat aku. Memang ini kuncinya. Kalau bukan aku pasti dapat juga dia. Asik. Kan bukan aku.
Karena ke Bang Mor nih. Bang Mor kan udah biasa nih dapat endorse sana sini. Sebenarnya apa sih yang bikin kayak sponsor tuh kok kayak susah banget gitu masuk ke futsal Indonesia? Industrinya dulu dong. Industri futsal kan memang belum besar banget di kita. Jadi ya siap-siap kalau sponsor mau masuk memang murni di lingkungan futsal, belum ada sponsor-sponsor besar ya tiba-tiba mau gelontorkan dana untuk support liga kita, support timnas kita. Ya mungkin dibutuh sosok abang bang. Pikirannya Bang Ajun pribadi ada klien masuk bilang, oh ini atas nama gua, jadi dijamin pasti masuk kan? Iya, tapi masuk. memang butuh sosok sih kalau kayak gitu. Iya, kalau kita tidak kalian pasti tidak mau juga. Waduh, bener sih. Lanjut langsung aja, ini kan liga masih belum tahu nih lanjut atau enggak, tapi menurut dari kacamata Bang Ajudan nih di masa pandemi ini apakah memang harus ada liga lanjut atau nunggu semuanya aman dulu nih? Ya ibaratnya pemerintah ini kita disuruh istirahat dulu, selesai ini corona baru kita lanjut. Ya emang kalau mau beneran nunggu Ya aman betul, dulu ya. supaya masyarakat Indonesia ini tidak ada yang meninggal dan tetap stay home dan stay home. Ya, jangan sampai ya tetap main futsal Iya, atau meninggal kan nggak lucu ya. Aduh. Jangan sampai deh. Nah, karena corona nggak enak gitu. Jadi semuanya yang di dalam itu harus dikurun dulu, harus diproses satu-satu. Kalau hari itu mendingan lebih baik jalan ya. Nah kalau dari Bang Pur sendiri nih, emang harus lanjut apa enggak nih sebenarnya nih? Kalau mau lanjut ya bikin opsi efektif aja sih kalau menurut gua. Kalaupun tidak dilanjutkan ya memang situasinya yang seperti ini mau paksain ke gimana. Memang kan kesehatan kan sama keselamatan nomor satu. Kalau mau dilanjutin ya lu harus benar-benar pikirin matang-matang dan seefektif mungkin. Ya. Pokoknya intinya kalau Cosmo kalau lanjut tapi persyaratannya kudu ketat ya. Ya, Jadi ketat. kita kata Abang tadi kan kalau bisa diisolasi semua dulu tuh biar aman semuanya. Kalau aman safe lanjut. Kalau ada yang positif satu aja langsung dibubarin. Iyalah. Pokoknya kuncinya buat Cosmo adalah kesehatan dan nomor satu. Nah ini kembali lagi nih kan, udah 70%. Akankah ada rencana nih berubah nama Cosmo jadi ajudan pribadi FC atau tetap setia dengan Cosmo? Ya kalau saya sih menurut saya sih tetap setia karena kosmos itu udah di mata masyarakat yang kecil. Jadi bahwa itu kosmos itu orang kosmos itu. Kalau kapan beda ganti ya itu beda lagi jangan. Abang nih datang emang bener-bener mau ngebawa Cosmo maju ya, Iya. jadi bukan merubah segala macam, tapi bagaimana semakin membuat tadi Cosmo itu jadi wah, pemainnya wah segala macam. Nah, kalau dari Bang Mor sendiri nih, dengan adanya kepemilikan baru nih dari Cosmo dari Bang Ajun pribadi ini apa tuh harapannya? Harapan gue sih nggak ribet-ribet ya. Pengen yang tadi Bang Akbar bilang pemain Cosmo ataupun junior gue banyak berbuat lah di level nasional ataupun di level internasional. Karena memang nih Cosmo tim besar, tim lama, jadi memang sudah sepantasnya wadah untuk pemain-pemain yang berkualitas untuk lebih up lagi sih. Apalagi angin baru, ya enggak? Dana baru, dana segar, sponsor baru, makin enggak? Asik. Oke, sekarang nih ke Bang Ajun sendiri, ke Bang Akbar sendiri apa nih harapannya ke depannya untuk Cosmo FC? Ya harapannya harus kita betul-betul kita rangkul sama-sama dan saling menjaga dan saling kepercayaan dan pikiran positif terus dan pikiran negatif dan tetap kita harus satukan ini kos-kos ini makin maju dan makin meningkat ke depan supaya orang-orang masyarakat ini lihat ini kos-kos ke depan. Intinya pokoknya gimana pun caranya Cosmo harus maju kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya info penting futsal kali ini yaitu datangnya Bang Ajudan pribadi nih untuk menjadi bos baru Cosmo FC Jakarta. Dan seperti Bang Akbar bilang tadi kan bahwa diharapkan nih Cosmo FC jadi wadah pemain-pemain terbaik Indonesia yang lokal yang bisa jadi bukannya mendatangkan pemain asing tapi malah pemain lokalnya bisa dikirim ke luar negeri. Kita tunggu saja karena mau nggak mau itu pasti akan berpengaruh terhadap futsal di Indonesia. Dan untuk Bang Bor sendiri kan bilang bahwa untuk selanjutnya bagaimana liga kita akan mengikuti federasi ya seperti itu ya Bang Bor ya. Tapi tetap berharap dengan tadi protokol kesehatan yang sangat ketat nih. Mungkin ada pesan-pesan nih buat Bang Ajudan pribadi dengan datangnya nih ke futsal Indonesia. Ya pesan saya bahwa futsal ini kita harus majukan betul, yang kita harus rangkulkan betul dan betul-betul kita futsal ini makin
masyarakat makin meningkat dan jangan makin ini blok gitu loh. Jangan pura-pura bodoh lah. Kita harus betul-betul kita pegang ini futsal ini lebih maju. Nah, oke, dari Bang Mursiri, ada nggak nih pesan-pesan terakhir buat futsal Indonesia, apalagi di masa kayak gini nih, apalagi timbul pertanyaan kan futsal lanjut atau enggak, bagaimana? Ya, untuk pelaku-pelaku futsal di tanah air, mudah-mudahan dengan pandemi ini tahulah cara meningkatkan kualitas diri, kualitas tim, kualitas klub, dan harapan gue sih ke depannya paling depan kan ini timnas nih mau mulai nih. Mudah-mudahan timnas ada hasilnya, jadi sebagai pengobat rindu liga terhenti lah. Jadi timnas ada hasilnya, timnas juara 5. Jadi tetap fans futsal Indonesia terobati gitu karena timnas. Harapan gue sih yang terdekat itu aja sih. Intinya kalau apapun itu harus futsal tetap jalan lah, tapi tentunya dengan satu persyaratan tadi ya, protokol kesehatan yang sangat ketat sekali karena bagaimanapun juga kesehatan itu nomor 1. Mungkin demikian saja edisi kali ini bersama Abang Bor dan juga Presiden baru Cosmo FC Jakarta, Bang Akbar dari Ajudan Pribadi. Mungkin demikian saja, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Bola Love Futsal. Sampai demikian, sampai jumpa, salam olahraga.